Oke, kalau pertemuan lalu kita belajar tentang one way ANOVA, baik itu tanpa replikasi dan dengan replikasi. Sekarang kita akan belajar terkait two faktor ANOVA. Jadi faktornya ada dua gitu ya, independent variabelnya ada dua. Nah, sebenarnya banyak banget cara analisis yang dipakai dalam two faktor ANOVA tergantung dari rancangan desainnya. Tapi di sini saya akan hanya mengajarkan dua cara. Yang satu adalah RAL, masih ingat RAL apa? RAL adalah rancangan acak lengkap atau kita sebut dalam bahasa Inggris completely random design. Dan yang kedua adalah RAK, rancangan acak kelompok atau yang kita sebut juga dalam bahasa Inggris adalah randomly completely block design, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya rancangan acak lengkap gitu ya, ingatnya kalau rancangan acak lengkap itu semuanya kita kerjain barengan gitu ya. Kemarin udah ada contoh soalnya kayak misalnya cookies itu kalau kita kita misalnya punya adonan cookies kita buat barengan, termasuk ulangannya dalam satu batch yang sama, kemudian kita pisah gitu, sesuai dengan, ulangan dan perlakuannya. Nah, kita menyebut itu adalah rancangan acak lengkap. Tetapi ketika kita kelompokkan per batch, misalnya batch 1 adalah ulangan 1, batch 2 adalah ulangan 2, batch 3 adalah ulangan 3, maka itu adalah masuknya di rancangan acak kelompok. Nah, ketika rancangan acak lengkap, kita bisa menggunakan analisisnya adalah two way ANOVA gitu ya, di SPSS juga memasukkannya hanya 2 faktor gitu. Dan memastikan bahwa 2 faktor ini merupakan independen. Kalau kemarin kalian sempat dengar yang ada nested, nah itu analisisnya beda lagi gitu ya. Tapi saya nggak akan ajarin di sini, karena bukan merupakan subgroup di dalamnya. Jadi yang dulu sempat Pak Oki ajarin ada yang nested dan ada juga yang random dan segala macam, itu menggunakan nanti nested ANOVA. Jadi bukan yang two way ANOVA. Jadi akan beda lagi rancangannya gitu ya. Analisisnya beda lagi. Nah, DB galatnya sendiri adalah AB dikali dengan replication min 1. Jadi faktor A, faktor B dikalikan kemudian, dikali dengan R min 1. Kalau kalian lihat ini sama kayak, DB galat di rancangan acak lengkap yang satu faktor gitu ya, T kali R min 1. Nah, ini jadi AB itu adalah treatment-nya dikali dengan R min 1. Nah, kalau rancangan acak kelompok itu tadi saya udah bilang ada 2 faktor, kemudian replikasinya dikelompokkan. Nah, nanti pada saat analisis kita bisa pakai yang trifaktor karena ulangannya dianggap sebagai faktor yang berbeda lagi. Nanti saya ajarin gimana caranya. Nah, sama 2 faktor ini juga merupakan faktor independen, bukan merupakan subgrup dari faktor yang lain. Nah, yang berbeda adalah ketika kita mencapai di DB galatnya. Ingat ya, kalau RAK itu DB galatnya adalah T-1, R-1. Makanya ketika di sini jadi rumusnya adalah AB-1 dikalikan R-1. Nah, kita coba untuk perlakuan yang ini saya akan langsung ajarkan gimana caranya menganalisis. Misalnya kita punya pengaruh perlakuan masak dan, konsentrasi substitusi terhadap antioksidan pada bakso ikan kelor. Nah, kita akan coba bedain, kita akan coba dengan cara RAL desainnya dan dengan cara RAK, gimana cara analisisnya.